Terus jujur aja nih, ini kayaknya fetis pengarangnya terlihat dengan jelas ya. Cerita ini bersetting di suatu sekolah di Jepang. Koteki Yumeji duduk bersebelahan dengan teman masa kecilnya, Omine Chieri, yang tingginya sampai 8 meter. Chieri baru saja pindah ke sekolah ini, jadi dia dan Yumeji sudah lama tidak bertemu. Chieri awalnya tidak sebesar ini, jadi ini fenomena yang baru saja terjadi. Pertama kali terjadi, banyak media yang menyorotnya, tapi sekarang sudah tidak seheboh itu. Kebutuhan Chieri ditanggung oleh pemerintah. Terus Chieri sudah menunjuk Yumeji untuk menjadi pembantu pribadinya, karena Yumeji adalah teman masa kecilnya. Saat pelajaran berakhir, banyak lelaki mesum yang berada di sekitar Chieri. Mereka ingin melihat celana dalam Chieri. Namun Chieri sudah mengantisipasinya dengan menggunakan celana spats. Tapi para lelaki itu malah tambah senang, sampai situasinya mulai rame. Yumeji pun menolong Chieri. Dia langsung lompat dari lantai 2 buat mengusir para lelaki itu, menggunakan HP Chieri yang ukurannya sangat besar. Hati Yumeji pun mulai berdebar sehabis menolong Cherry. Lalu Cherry berterima kasih. Yumeji pun sadar hanya badannya Cherry saja yang berubah. Sifatnya masih sama seperti dulu. Yumeji pun lalu berkata, dia akan terus melindungi Cherry. Hal itu membuat Cherry tersipu malu. Cherry pun berkata untuk terus melindunginya karena Yumeji sudah berjanji. Lalu dimulailah kehidupan Yumeji dengan teman masa kecilnya yang berukuran 8 meter. Nah, jadi itu chapter 1 dari komik Cherry's Love is 8 Meters. Itu judul fan translation-nya ya. Kalau judul Jepangnya itu Cherry no Koi wa Hachi Metoru. Pas gue buat video ini, komik ini baru banget keluar. Dan sekarang gue akan kasih impresi gue dari baca chapter satunya. Oke, kayaknya komik ini nggak mau dibuat terlalu serius ya, tapi gue mau ngomongin sesuatu yang mengganjal nih. Ada yang nggak masuk akal dah. Jadi kan di akhir chapter, si Yumeji habis nolongin Cherry, dia sadar kalau Cherry ini yang berubah badannya doang. Kalau dalamnya mah tetap Cherry yang dulu gitu. Nah, terus waktu kejadian di cerita ini itu, terjadinya udah agak lama setelah Cherry berubah jadi gede. Karena kan katanya di awal banyak media yang nyorot si Cherry, dan sekarang udah nggak ada. Berarti kan Cherry berubah jadi gede itu udah agak lama lah ya. Terus yang bikin gue bingung, kenapa sih Yumeji baru sadarnya sekarang gitu? Kalau yang berubah badannya doang, sifatnya enggak. Mungkin aja sih nanti bakal dikasih flashback gitu pas awal-awal Cherry jadi gede. Tapi buat sekarang sih gue pas baca jadi ngerasa aneh aja ya. Terus jujur aja nih, ini kayaknya fetis pengarangnya terlihat dengan jelas ya. Lagian gampang banget kayaknya Cherry-nya nggak ada alasan apa-apa, tiba-tiba berubah jadi gede aja gitu. Kocak juga ya kalau dipikir-pikir. Jadi kayak kerasa Cherry-nya jadi gede ya emang karena kemauan pengarangnya aja gitu, bukan karena yang terjadi di dunia ceritanya. Dari karakter Yumeji sama Cherry dua-duanya gue suka sih. Sebenarnya selain ukuran tubuh si Cherry itu, karakteristik karakternya simpel-simpel aja sih. Cuma kalau di komik romcom ini kan yang diutamain itu dinamika hubungan dari kedua tokoh utamanya ya. Dan menurut gue sih, si Yumeji dan Cherry ini kedepannya bisa ngebuat ceritanya jadi menarik ya. Terus dari desain karakter juga penting sih. Kalau desain karakter Yumeji biasa banget sih ya. Gue juga kadang bingung kenapa manga-manga romcom desain karakter cowoknya kurang lebih sama semua. Yang unik-unik malah desain karakter ceweknya. Mungkin karena target pasarnya para pria kali ya, jadi karakter cowoknya nggak terlalu dipikirin, tapi karakter ceweknya dibuat semenarik mungkin. Kalau desain karakternya Cherry dari ukurannya yang gede itu aja udah jadi keunikannya sendiri ya. Gue sempet cek karya-karya sebelumnya dari pengarangnya. Emang dia biasanya ngebuat genre action ya, jadi ini pertama kalinya dia ngebuat romcom. Buat sekarang sih gue nggak mau bilang ini bagus atau jelek ya, karena ya emang ini masih chapter 1 juga. Kita tunggu aja gimana perkembangan ceritanya. Gue juga pasti sih ya akan baca terus chapter-chapter selanjutnya, karena ya ide ceritanya unik gitu. Kalau karakter cewek yang berubah jadi gede sih emang udah ada ya, tapi kalau di genre romcom kayaknya gue jarang ngeliat sih ya. Jadinya gue penasaran juga sih sama masalah-masalah yang akan muncul apa aja gitu. Pas gue buat video ini, manga ini baru aja keluar di Jepang. Terus nggak lama langsung ada ya yang terjemahin ke bahasa Inggris. Gue bacanya itu di Manga Dex. Buat sekarang di situ cuma ada bahasa Inggris saja. Kalau yang bahasa Indonesia, pas gue buat video ini sih belum ada yang terjemahin. Tapi biasanya sih kalau orang-orang pada tahu nanti juga pasti diterjemahin ya. Segitu aja dari gue untuk first read komik Cherry's Love is Egg Meters. Terima kasih udah mau nonton. Kalau suka videonya bisa di like, terus subscribe. Kalau nggak suka bisa di dislike. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.